Halo teman-teman, salam kasih. Sampai berjumpa kembali di channel Opa. Kali ini saya mau berbicara soal dosa. Manusia sudah menjadi hamba dosa, sehingga dosa itu selalu mengikuti hidup kita, seperti harga diri yang tinggi, ingin dipuji, sombong, serakah, rakus, iri hati, sakit hati, dendam, berdusta, dan banyak lagi, yang semuanya terpusat pada aku dan aku. Sejak manusia terbangun dari tidur dan mulai sadar, dengan pikiran dan perasaan, kita mulai dibayang-bayangi dengan dosa dan dosa. Dosa itu selalu mengikuti kita seperti bayang-bayang sepanjang badan. Kemana kita pergi, bayangan tubuh kita selalu berada di samping kita. Kadang-kadang kelihatan jelas, kadang-kadang samar-samar hampir tak kelihatan. Kita menghindar bayangan yang satu, terbentuklah bayangan baru yang lain, dan yang tidak pernah hilang. Contohnya, seorang Farisi yang berusaha hidup taat kepada hukum Taurat. Atas usahanya yang berhasil menyebabkan dirinya bermegah dan sombong dan mulai menilai orang lain. Seperti yang ada di Lukas 18 ayat 10-13. Seorang Farisi yang berhasil hidup taat kepada hukum Taurat, berarti dia berhasil menghindar dari dosa, tetapi secara tidak sadar, karena semua keberhasilannya adalah atas perjuangannya sendiri, maka dia merasa bangga dan mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Demikian bunyi ayat tersebut. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dengan menghindar dari bayang-bayang yang satu, akan terbentuk bayang-bayang yang lain. Pertanyaannya, lalu apa yang harus kita perbuat? Untuk menghilangkan semua bayang-bayang yang selalu mengikuti kita, ada 2 cara. Pertama, masuklah ke tempat gelap, artinya hiduplah tanpa bertuhan. Hidup seenaknya sendiri untuk memuaskan kedagingan. Kedua, pasang pelita di hati kita yang sinarnya lebih terang dari semua cahaya yang ada di sekitar kita. Pelita itu ialah Tuhan Yesus sendiri. Kita harus menyintai Yesus lebih dari segalanya, termasuk cinta kepada diri kita sendiri. Untuk dapat menyintai Yesus, kita harus mengenal Yesus. Untuk dapat mengenal, kita harus bergaul dengan Yesus. Kita harus sering bergumul dengan sabdanya, mengenang penderitaan Yesus pada waktu disalibkan, dan mengingat kematian dan kebangkitannya. Kalau kita sudah menemukan pelita itu, artinya kita sudah benar-benar menyintai Tuhan Yesus.
maka secara otomatis kita bisa tidak berminat melakukan semua dosa. Bahkan yang dahulu kita kejar-kejar, sekarang kita anggap semuanya adalah sampah. Demikian kata Rasul Paulus. Dan semua kekhawatiran kita akan hilang, sebab kita bisa hidup berserah kepadanya dan tidak lagi sibuk mengurusi dosa yang selalu menghantui hidup kita. Demikian renungan hari ini. Semoga bisa membantu Anda untuk hidup lebih menyintai Yesus. Shalom.